Baik, kita akan segera mulai kuliah pada siang ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan saya Budi Susilo. Kemudian yang hadir di sini adalah mahasiswa S2 S3 Kajian Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana UI. Terlebih dahulu kami ingin menyapa kawan-kawan yang ada di PPSP UI. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Silahkan dikenalkan dulu, Mas. Siapa aja yang di sana, Mas? Ada Mas Raymond, Mas Moko, Mas Luis, kemudian Mas TA, dan saya sendiri, Wondo. Baik, Mas Wondo dan kawan-kawan di PPSP UI. Siang ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dan juga kuliah dari Dr. Setio Sarwanto Mursidik dari Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana UI dengan materi berjudul Pengembangan Ilmu Lingkungan Menjawab Tantangan dan Kebutuhan Bangsa Indonesia. Setelah ada pemberian penjelasan, nanti akan diikuti dengan sesi tanya jawab. Saya kira kita bisa mulai, teman-teman di PPSP, oke ya? Baik, saya persilahkan Pak Setio untuk menyampaikan makalahnya. Baik, terima kasih Dr. Budi. Pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Perkenankan saya ingin menyampaikan apa yang sudah menjadi agenda kita pada siang hari ini, sekalipun agak disayangkan yang connect adalah di PPSP di UI saja, tetapi kami yakin dengan konsistensi kita untuk bisa mengisikan acara di GDLN UI ini, semua nantinya akan bisa bermanfaat dengan lebih baik. Judul materi yang kami sampaikan adalah Pengembangan Ilmu Lingkungan Menjawab Tantangan dan Kebutuhan Bangsa Indonesia. Judul ini lebih dilandasi oleh pengalaman praktis di dalam melihat bagaimana perkembangan ilmu lingkungan di Indonesia dan bagaimana masalah-masalah lingkungan apakah diselesaikan dengan ilmu atau bukan. Untuk itu ada beberapa pertanyaan penting yang selalu mengusik kita semua, yaitu yang pertama, apa sesungguhnya permasalahan lingkungan saat ini dan apa persepsi tentang masalah itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana posisi ilmu lingkungan menjawab permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, apa peluang dan tantangan dari pengembangan ilmu lingkungan pada arah global di dalam kerangka perubahan iklim tentunya dan pada skala nasional tentunya. Dan bagaimana pengembangan ilmu lingkungan ini menjawab peluang dan tantangan yang ada untuk bangsa Indonesia. Ada 3 bagian yang ingin kami sampaikan melalui materi ini. Pertama, kita lihat bagaimana konstelasi permasalahan lingkungan yang ada di dalam kerangka ilmu lingkungan. Dalam permasalahan ini kita tahu bahwa selalu menjadi satu ciri secara akademik, yaitu pada saat kita melihat masalah adalah kesenjangan antara apa yang disebut sebagai teori dengan apa yang ada di lapangan. Kesenjangan itulah yang mengusik, yang kemudian menghasilkan beberapa telaah dan menghasilkan teori baru. Nah, permasalahan lingkungan diharapkan dipecahkan dengan teori atau gabungan teori yang memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi dengan penyelesaian yang bersifat integralistik. Dan jawaban ilmiah atas permasalahan lingkungan ini terkait dengan konteks lingkungan di dalam dimensi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan binaan. Di dalam peta permasalahan lingkungan yang ada di permasalahan fisik, nampak bahwa ini adalah data dari Bank Dunia tahun 2003, bahwa sebaran dari permasalahan ini menggerombol di wilayah Jawa dan Sumatera, yang sebenarnya juga memberikan gambaran utuh tentang densitas dari populasi pada wilayah tersebut. Kita tahu bahwa semua masalah pada kebanyakan adalah
sifatnya antropogenik. Dengan demikian sumber masalah adalah pada kegiatan manusia. Jadi semakin banyak populasi yang tinggal di dalam lingkungan dan semakin besar penduduk yang ada yang berdiam di dalam satu sistem, maka masalah semakin besar. Nah, ini ilustrasi tentu tentang masalah yang kita lihat mulai dari banjir. Kalau kita telaah lebih jauh, ini adalah suatu peta situasi di mana pintu air menjadi sedemikian porak-poranda oleh banjir, dan ini pun juga menggambarkan secara mendalam tentang isi dari banjir itu sendiri. Yang kadang kita lihat di situ adalah mulai dari tempat tidur, kasur dan segala macam. Orang pun juga bisa berjalan di atas tumpukan pintu air semacam ini. Ini adalah gambaran tentang masalah. Nanti kita lihat. Yang kedua, kita melihat di mana-mana, di mana tempat kita melihat lautan sampah. Yang ketiga, kita melihat ini mungkin gambaran dari lumpur lapindo yang kemudian sekarang sudah meluas, dan ada beberapa daerah yang indikasinya sama. Ini adalah gambaran kerusakan das, di mana banyak sekali sumber daya air yang tertopang oleh keberadaan sungai yang jernih, yang bagus, terusik oleh ulah manusia karena di sungai itu ada potensi untuk bahan tambang dan seterusnya. Ini adalah asap yang mungkin kita lewati sehari-hari di ibu kota RI, dan kita lihat ada hubungan antara pencemaran udara dan kerusakan janin bayi yang sangat diresahkan. Namun dari semua hal ini nampaknya masalah fisik lebih menonjol dan terlihat nyata. Dan akar budayanya adalah perilaku akrab lingkungan yang belum menjadi bagian dalam sistem sosial masyarakat. Kemudian masalah fisik ini sedemikian menjadi penting karena hampir seluruh instrumen kebijakan yang ada berorientasi pada persoalan fisik. Dan terutama kalau kita bicara negara kita, anggaran pemerintah orientasinya adalah wujud fisik dari kegiatan. Padahal lingkungan ini merupakan satu kegiatan yang pengelolaan lingkungan adalah satu pengelolaan yang berjangka panjang. Oleh karenanya kami lihat bahwa perubahan mindset untuk perubahan perilaku ini menjadi sedemikian penting untuk mengatasinya. Nah, di dalam rasionalitas ilmu dan pengembangannya ada sebuah paradoks. Semakin banyak ahli, semakin besar permasalahan yang tidak terpecahkan. Ini kemudian menimbulkan satu pertanyaan besar dan wasangka besar. Sebenarnya apa guna ilmu ini kalau lingkungan juga semakin rusak gitu. Tapi kita lihat ilmu hanyalah alat, yang lebih penting adalah kerangka pemanfaatannya yang memberi manfaat langsung. Oleh karenanya kita lihat pentingnya mengintegralkan konsep dan kebijakan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan dan pada teknik pelaksanaan pekerjaan yang menghasilkan kompetensi melalui ilmu lingkungan. Dan di dalam hal ini kita lihat pada setiap jenjang adanya satu strata di mana pada jenjang S1 pendekatan secara akademis masih diikat oleh ilmu dasar yang bersifat monolitik, sehingga lingkungan ini menjadi satu pengetahuan untuk mereka tahu agar waktu menerapkan ilmunya tidak kesasar begitu. Pada jenjang magister menghasilkan interaksi pemikiran yang integratif dan bersifat holistik sehingga lebih adaptable dan menjawab tantangan dan persoalan yang terjadi saat ini. Tentu di dalam konteks keilmuan pada jenjang magister ini diharapkan teori-teori yang ada dari pihak luar, teori-teori yang dihasilkan para pemikir sebelumnya bisa diperbaharui, bisa diinternalkan di dalam menangani masalah lingkungan yang ada khusus di Indonesia. Dan pada jenjang doktor memang ini requirement-nya sangat tinggi. Kita harus lahirkan teori dan konsep pemikiran baru, memperbaharui teori yang tidak berlaku lagi. Inilah barangkali puncak dari sisi keilmuan di mana lingkungan didekati dengan satu pendekatan yang sudah holistik, tetapi juga menyangkut pendekatan baru yang dihasilkan dari seseorang yang menyandang gelar doktor pada bidang lingkungan. Oleh karenanya ciri ilmu lingkungan dengan permasalahan yang ada di Indonesia
kita bisa melihat sesuatu bahwa perspektif sosial budaya dengan keanekaragaman etnis dan budaya serta kearifan lokal yang dimilikinya ini cukup besar, sehingga persoalan yang kita jelaskan pada bagian awal di mana selalu konteksnya adalah persoalan fisik, tetapi pada muaranya adalah persoalan budaya, maka kearifan lokal budaya serta etnisitas di wilayah-wilayah yang ada ini menjadi ciri penting terkait dengan kearifan yang muncul untuk menangani masalah lingkungan. Kemudian kita tahu juga pada kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta pengelolaannya ini, kita punya kekayaan yang luar biasa, termasuk masalah terkait dengan kekayaan tersebut yang tentu di dalam approach, di dalam ciri pengelolaan lingkungannya akan menghasilkan hal yang juga baru. Kemudian lingkungan binaan dengan berbagai persoalan yang terkait kualitas lingkungan serta upaya pengelolaan dan teknologi pengendalian ini juga ciri khas yang menonjol sekali, karena kita tahu bahwa Indonesia pada stadium teknologi adalah sebagai pengguna tetapi belum sampai pada pencipta. Dengan demikian pada konteks lingkungan binaan banyak sekali varian teknologi mewarnai pengambilan keputusan terkait dengan budaya dan lokalitas. Yang terakhir barangkali terkait dengan ciri dengan permasalahan Indonesia ini adalah perangkat kelembagaan, pengaturan dan sistem pengelolaan, dan ini juga khas Indonesia. Jadi kekhasan ini diharapkan melahirkan berbagai teori ataupun pendekatan baru, artinya teori-teori yang lama yang sudah eksis bisa saja kemudian tidak berlaku sama sekali dan atau berlaku dengan kondisi yang sudah adaptif ala Indonesia. Baik, kita masuk pada pengembangan ilmu lingkungan di Indonesia, dan kita mulai dari historis cukup lama, karena sejak dibangunnya lembaga ekologi di Universitas Padjadjaran dan waktu itu pertemuan di Rio dan di Stockholm itu 72, 82 dan seterusnya setiap 10 tahun sekali. Ini memberi warna, tetapi warna yang paling kuat yaitu sejak tahun 72 itu sendiri. Pada waktu itu Indonesia juga telah menyikapi dengan secara positif, karena baik sisi kelembagaan yang waktu keberadaan lembaga ekologi di Universitas Padjadjaran dengan pendekar lingkungan yang almarhum Pak Oto Sumarmoto, dan kemudian di tahun yang sama sebenarnya di ITB juga dilaksanakan pendidikan ilmu lingkungan, artinya mata kuliah ilmu lingkungan diharuskan sebagai pengisi dari seluruh matra engineering. Kemudian tahun 82 UI mendirikan program studi ilmu lingkungan, dan ini juga satu tonggak karena UI sendiri mempelopori penamaan ini karena program yang lain yang ada di Indonesia umumnya menggunakan istilah-istilah yang sangat spesifik. Misalnya di ITB dia menggunakan teknologi lingkungan, di Padjadjaran ataupun di IPB misalnya dia menggunakan penamaan sumber daya alam dan lingkungan, demikian juga di UGM. Sedangkan di UNJ, Universitas Negeri Jakarta yang dulu namanya IKIP, mereka menggunakan nama PKLH, pendidikan program kependidikan dan lingkungan hidup. Dengan demikian kita tahu bahwa banyak sekali perguruan tinggi telah berkontribusi, namun perjalanan dari 72 ke 2000 ini masih pada warna pendidikan di jenjang magister. Lantas tahun 2000 UI mempelopori untuk membangun pendidikan dalam strata lebih tinggi yaitu doktor ilmu lingkungan. Kita tahu bahwa doktor merupakan tonggak awal eksistensi dari sebuah ilmu. Oleh karenanya doktor ilmu lingkungan UI inilah yang kemudian kita jadikan pijakan tentang lahirnya ilmu lingkungan yang sesungguhnya, karena teori-teori baru, konsep-konsep baru hadir pada tahun tersebut, dan UI yang memulai, yang kemudian pada tahun 2005 dan seterusnya beberapa perguruan tinggi melaksanakan seperti di Unsri, di Unan, di Undip dan lain-lain. Lantas kita lihat hakikat pendidikan ini, kita menerapkan yang kita sebut sebagai ekologi terapan. Dimensinya adalah manusia dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup.
Jadi orientasi apa yang kita lakukan melalui pengembangan ilmu lingkungan adalah pada manusia. Kemudian ilmu ini juga membahas interaksi antar manusia dan komponen lingkungan, termasuk pada komponen penunjang kehidupan dalam ekosistem. Kemudian ini menghasilkan satu paradigma baru dari penerapan teori barat yang karena richness di Indonesia, sumbangan teori baru ilmu lingkungan akan menjadi khas dan menjadi acuan dari benua lain. Oleh karenanya sebagai sintesis dari penjelasan ini, ilmu lingkungan kita bisa artikulasikan sebagai interdisiplin ilmu yang mengkaji hubungan antara sistem alam atau ekosistem dengan sistem manusia yang dilakukan melalui upaya, citra atau karya yang memungkinkan penggunaan ekosistem dan sumber daya secara berlanjut. Ini juga kami gali dari apa yang pernah dijelaskan di dalam penjelasan dari Prof. Muluk selaku waktu itu Direktur Pascasarjana, bagaimana mendudukkan ilmu lingkungan di dalam kerangka disiplin ilmu. Jadi menurut risalah dari beliau, lingkungan dapat didekati dengan pendekatan multidisiplin ilmu untuk menjawab permasalahan pada bidang-bidang ilmu dasarnya. Namun juga bisa dengan pendekatan interdisiplin sebagai panduan beberapa ilmu, analogi dari ilmu kedokteran sehingga menjadi cabang ilmu yang selanjutnya disebut sebagai ilmu lingkungan. Oleh karenanya dengan melihat kuah ilmu ini kita lihat ilmu lingkungan sebagai cabang ilmu yang bersifat interdisiplin. Dengan disiplin induk adalah ekologi dengan materi dasar biologi yang kita kenal sejak zaman dulu, yang mempelajari sistem alam dengan hukum-hukum termodinamika dan entropi dalam disiplin fisika kimia. Kemudian berkaitan dengan penerapan ekologi pada sistem manusia atau human ecology dengan penekanan pada cara pandang dan perilaku manusia, yaitu disiplin antropologi, psikologi, sosiologi terhadap sistem, yaitu human system atau social system, pada ruang dan lingkungan yang dibuatnya, man-made system, dengan upaya yaitu terapan sains dan teknologi dengan menggunakan kaidah yang memungkinkan pemanfaatan secara berlanjut. Dan kita ketahui ada 5 kaidah yang sangat dikenal oleh terutama mahasiswa S2, S3 karena di ilmu lingkungan tentunya, karena ini adalah merupakan dasar yang selalu ditanyakan di dalam setiap kesempatan, yaitu interaksi, interdependensi, keanekaragaman, harmoni, dan keberlanjutan. Nah, kalau kita lihat dasar teori ini memang harus dilandasi oleh filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan, serta pendekatan ilmu lingkungan sebagai kajian interdisiplin untuk pengelolaan lingkungan. Dan ini adalah diagram kompetensi untuk lahirnya ilmu lingkungan itu, khususnya bagi mereka yang masuk pada program doktor ilmu lingkungan di Universitas Indonesia. Yaitu kompetensi pendukungnya adalah substansi pengetahuan spesifik dan teknis, yaitu pada ekologi manusia, pada perencanaan pembangunan berkelanjutan, dan pada proteksi. Kemudian ada knowledge creation yang diperoleh melalui research dengan kompetensi utama, yaitu penerapan prinsip dan kaidah ilmu lingkungan pada ekosistem dan sosiosistem di lingkungan terbangun. Jadi proses akademik inilah yang kemudian menghasilkan satu kompetensi lulusan tentang ilmu, yaitu sains dan pengelolaan atau manajemen lingkungan yang kita kenal saat ini sebagai puncak ilmu dari lulusan doktor ilmu lingkungan di Universitas Indonesia. Mari kita masuk sekarang pada pengembangan ilmu lingkungan menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Di sini kita melihat peta situasi keilmuan yang harus dihadapi. Yang pertama adalah pengembangan ilmu lintas disiplin dari hard science ke soft science dan social sciences. Kami lebih mengartikulasikan persoalan ini dengan melihat bahwa masalah-masalah lingkungan yang ada bukan persoalan fisik, tetapi adalah persoalan sikap dan perilaku yang lebih didasari oleh ilmu-ilmu sosial yang harus kita kenal. Kemudian dari pendekatan engineering ke social engineering, bahwasanya di dalam konteks pembangunan seringkali yang dilakukan adalah membangun dalam konstelasi teknis, tetapi kurang diikuti oleh bagaimana secara sosial itu dipersepsikan dan bagaimana penerimaan sosial atas produk bangunan itu. Jadi di dalam konteks engineering ini mesti masuk pada social engineering.
Kemudian pendekatan keilmuan dari ekosentrisme ke antroposentrisme, kembali ke ekosentrisme lagi. Artinya dengan melihat konstelasi lingkungan yang semakin terbatas, kalau orientasi pendidikan hanya ataupun pembangunan hanya pada diri manusia, maka cilakalah kita. Oleh karenanya pendekatan ini harus dikembalikan kepada ekosentrisme dalam arti bagaimana lingkungan tetap bisa lestari. Yang terakhir, pada situasi keilmuan kita kenal adanya filsafat shallow dan deep ecology. Kita melihat dua-duanya perlu dilihat secara mendasar, tetapi masuk terlalu dalam ke deep ecology tenggelam juga kita, karena kita akan kembali ke zaman baheula begitu. Oleh karenanya kita melihat di dalam konteks ini pembangunan dalam konsep sustainable ini dengan pilar-pilar yang sudah sering kita dengarkan, socially acceptable, economically profitable, lingkungannya adalah manageable. Kemudian di dalam pendekatan ini ada 6 aspek penting, nanti secara rinci kami sebutkan masalah survival, pendekatan ekologi, kemudian aspek penting dari contemporary science, kemudian dasar untuk sustainable development, kemudian isu penting yang harus dikaitkan dengan masalah penelitian, dan yang terakhir adalah membangun melalui pendekatan manusia dan masyarakat. Ini semua adalah naskah yang ada dari kompilasi yang pernah disampaikan oleh Prof. Emil, semata kami untuk melihat kembali bagaimana tantangan pembangunan jangka panjang untuk Indonesia ini harus diartikulasikan. Misalnya kita lihat masalah survival ini menyangkut gross world product, membandingkan antara tahun 50, tahun 2000, 2010. Kita lihat di dalam beberapa hal yang kita rasakan, global overfishing di lautan dan global climate change yang kita rasakan saat ini dengan perubahan iklim yang sangat mendasar sekali. Kemudian kita juga melihat di dalam survival bangsa Indonesia persoalan negara kepulauan dengan 14% penduduk miskin yang paling menderita, dan terutama kita tahu bahwa akar masalah kalau kita lihat di dalam bahasa ekonomi bahwa di dalam kemiskinan, teori kemiskinan, masyarakat yang ada di dalam struktur ekonomi yang marginal itu adalah nelayan, dan pada kawasan-kawasan itu justru yang paling akan menderita karena global warming. Kemudian ada potensi tropical biological terrestrial dan marine resource yang jadi tumpulan keunggulan persaingan Indonesia jika ditingkatkan nilai tambahnya dengan science and teknologi dan berbasis ekologi. Inilah mungkin survivability dari bangsa Indonesia yang harus ditempuh, yang harus diisikan. Lantas kita masuk pendekatan ekologi, dan ini adalah bahasa yang paling dasar. Artinya untuk seluruh permasalahan yang ada harus dijawab tentang hakikat ekologi. Bagaimana ekologi adalah interaksi antar komponen dalam lingkungan fisik, biotik, dan sosial. Artinya prinsip-prinsip penerapan ekologi harus juga masuk pada dimensi sosial. Kemudian dibutuhkan bahasa komunikasi lintas disiplin ilmu yang mampu membangun sintesa dan masukan ilmu-ilmu sosial, natural, dan humanities. Kita memang kehilangan roh di dalam pengelolaan ilmu saat ini, dan bahkan banyak sekali sinisme bahwa ilmu semakin tinggi tetapi hakikat pada kehidupan yang paling mendasar semuanya hilang dari lingkungan kita. Inilah yang kemudian mengharuskan kita membahasakan komunikasi lintas disiplin dan menerapkan di dalam ilmu lingkungan. Humanities ini menjadi sangat penting. Kemudian dibutuhkan pemahaman kerangka berpikir multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin dalam menanggapi masalah chaotis dengan metodologi analisis sistem, analisis hierarki, dan analisis network. Saya kira ini semua adalah pendekatan metodologis yang dasar-dasarnya adalah ekologis. Kemudian menyangkut contemporary science dengan perkembangan ilmu, perlu menjaring informasi yang relevan dalam banjir informasi dengan market failures. Ini adalah bahasa ekonomi di mana sering sekali Prof. Emil menjelaskan hal penting tentang kegagalan pasar menangkap nuance yang ada pada pengelolaan lingkungan saat ini. Pada saat air gratis, kita tahu semua air itu berasal dari angkasa dan dianggapnya adalah berkah dari Tuhan, tetapi begitu kita tidak kelola kemudian bermasalah. Pada saat air tidak berharga, semua tidak ada yang mengelola. Pada saat air kemudian diberikan angka
nominal seperti kita minum air kemasan, barulah kita ngeh bahwa begitulah yang disebut sebagai market failure. Karena dengan diberi angka, diberi harga itu, kemudian kita baru tahu bahwa sesungguhnya hal itulah yang seharusnya menjadi alat di dalam manajemen. Kemudian perlu perubahan struktural pembangunan, yaitu structural poverty versus incidence poverty. Kemudian perlu sistem ekologi sebagai sistem utama dengan subsistem ekonomi, sosial, politik. Kita kaitkan hal ini dengan sistem pembangunan di daerah yang basis kekuasaan ini menjadi sangat sentralistik, walaupun sudah desentralisasi, tetapi pemusatan kekuatan di dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah ini adalah bagaimana eksistensi sistem ekologi yang ada hubungannya dengan sistem politik yang kemudian mengharuskan seseorang yang ada di kabupaten kota, terutama yang mempunyai sumber daya alam yang banyak, agar arif, karena saat ini yang terjadi adalah sebaliknya. Kemudian perlu interaksi nilai kuantitatif, kualitatif, matter mind, measurable, unmeasurable, feminine, masculine. Artinya di dalam perspektif terukur, tidak terukur, dan feminine, masculine ini kita juga melihat beberapa isu yang perlu kita dalami, terutama Indonesia, dan perlu pemahaman peran etik dalam sains. Kita tahu bahwa ilmu bisa berkembang demikian dahsyat, tetapi manakala etika ataupun budi pekerti yang sangat sederhana sekali pernah diajarkan pada kita, maka hakikat ilmu itu hilang demikian saja dan dunia menjadi lebih rusak. Kemudian dasar untuk sustainable development ini kita punya modal dasar, yaitu modal manusia, modal sosial, modal alam, modal buatan, dan termasuk bagaimana sebenarnya kita beranjak dari satu pemikiran yang sangat komprehensif apabila kita melihat negara kota seperti Singapura tidak punya modal alam, tetapi dia punya modal sosial dalam bentuk modal manusia yang kemudian itu dijadikan kekuatan sebagai modal ekonomi. Artinya shift paradigm di dalam modal ini sedemikian penting sehingga kita tidak hanya terpaku dengan modal alam, yaitu sumber daya alam. Kemudian pembangunan memerlukan keberadaan modal penopang arus barang jasa sebagai throughput yang digerakkan dengan energi dalam ekosistem. Kemudian kita juga lihat isu sustainable management dari resource dan modal di dalam pengendalian pencemaran limbah yang masuk pada ekosistem. Jadi kita tahu bahwa persoalan yang ada di Indonesia saat ini banyak sekali menjadi jargon, daya dukung, daya tampung, tetapi sesungguhnya pada saat kita operasionalkan di dalam persoalan lingkungan, bagaimana hal ini secara operasional, secara teknis, dan bagaimana ini menjadi kebijakan, sangat jauh hal itu terlaksana. Kemudian yang terakhir di sini adalah institutional dan governance arrangement yang menyangkut sustainabilitas dari pembangunan dalam ekosistem yang utuh. Kita tahu sering kita berbicara mengenai good governance, clean governance, dan seterusnya, tetapi memang untuk masalah ini sering masih menjadi jargon, tetapi ini adalah salah satu prasyarat yang harus diketahui dan dilaksanakan. Kemudian menjawab isu penting yang akan dimanfaatkan sebagai masalah penelitian untuk keperluan kegiatan akademis. Ini adalah pesan khusus paling tidak bagi pengembang ilmu yang terkait dengan terrestrial issues, ya, berhubungan dengan ekosistem. Kemudian mining issues, kemudian sustainable industry, sustainable energy, sustainable consumption, fiscal, monetary, dan trade policies. Banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat kerangka pengembangan ilmu ke depan untuk pembangunan republik kita. Ide-ide dasar, ide-ide besar yang terkait dengan beberapa kegiatan pokok terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, terutama di terrestrial ini, kemudian pengelolaan tambang, pengelolaan industri dan sebagainya, ini merupakan kumpulan dari jutaan ide dan topik yang perlu dikembangkan dalam kerangka pengembangan ilmu lingkungan ke depan. Kemudian membangun lingkungan melalui pendekatan manusia dan masyarakat. Ini adalah poin terakhir dari pendekatan ilmu lingkungan untuk pembangunan RI, yaitu membangun manusia dan masyarakat sehat pada lingkungan sehat dengan pola hidup sehat. Kata-kata sehat ini sederhana, tetapi dari pola keilmuan, dari sisi ilmu, mengandung banyak persoalan, karena persoalannya bukan bagaimana paradigmanya itu sendiri dilaksanakan, tetapi bagaimana pola masyarakat sendiri
perilaku dan sebagainya yang bisa mempengaruhi itu. Kemudian pendidikan lingkungan long life untuk masyarakat, artinya kita tahu bahwa masalah mendasar untuk masalah lingkungan ini harus disentuh di dalam seluruh jenjang umur, dan bahkan sekarang kita sudah lihat ada message terkait dengan pendidikan anak usia dini PAUD ya. Jadi pendidikan lingkungan ini adalah pendidikan yang menyeluruh di dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian membangun pola hidup ramah lingkungan dalam ambang batas, membangun masyarakat inklusif dan kohesif dalam kebinekaan bangsa, serta membangun hubungan regional dan internasional yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan. Ini adalah 6 hal penting, dan ini kemudian kalau kita lihat kurun waktu, ada momen-momen penting yang ada di Republik yang ditandai dengan tahun-tahun, dan ini adalah bukan tahun yang siluman tiba-tiba datang, tetapi di dalam beberapa pendekatan pembangunan biasanya tahun-tahun ini adalah merupakan tahun-tahun pijakan untuk melihat situasi dan kondisi dalam perspektif nasional maupun internasional. Jadi ada tahun 2020, 2030, 50, dan 2100. Bagaimana sustainable resource use, bagaimana dampak, bagaimana pengembangan kualitas manusia dan sosial, bagaimana institutional governance dan political system daerah, nasional, regional, dan global issues masuk di dalam mindset untuk pengembangan ilmu sendiri. Nah, khusus karena saya berbasis teknologi, saya sendiri dari bidang teknik, maka hal yang paling mendasar misalnya integrasi sistem untuk 3R, konservasi sumber daya, teknologi yang harus kita internalkan dengan analisis integralistik tentang teknis, sosio-ekonomi, dan lingkungan. Terima kasih untuk diskusi dan berdialog tentang pengembangan ilmu lingkungan ini. Semoga ada manfaat walaupun sekecil apapun, dan ada diskusi yang bisa kita laksanakan bersama. Untuk itu waktu kami kembalikan kepada Dr. Budi. Silakan. Terima kasih Pak Setio. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Setio. Yang pertama saya kira saya beri kesempatan buat kawan-kawan di PPSP UI. Silakan Bapak yang di sana kalau ada pertanyaan. Selamat siang Pak Setio tadi ya. Terima kasih atas kuliahnya siang ini. Terus mau tanya, kebetulan kan kemarin saya ikut seminar juga dari ilmu lingkungan kemarin tentang wacana untuk memindahkan kota Jakarta memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain. Kalau dari Pak Setio sendiri, kira-kira gimana? Silakan Pak. Ya, dimatikan dulu mungkin. Ada feedback. Ya, baik. Iya, ini pertanyaan jauh menyimpang, tapi apa boleh buat. Satu pertanyaan yang kadang-kadang ini menjadi buah simalakama kita sampaikan secara benar, nanti menjadi konsumsi publik yang tidak benar, jadi isunya akan menjadi gosip begitu ya. Baiklah, tapi kita akan berangkat dari hal-hal yang normatif dari sisi keilmuan. Kita biasanya mengkaji persoalan ini dari persoalan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan dari fungsi. Tempo hari sudah disampaikan pada saat seminar bahwa kita kalau melihat Jakarta dengan berbagai fungsi sebagai pusat kegiatan nasional PKN dan sebagai pusat administrasi pemerintahan dan kemudian pusat jasa, pusat industri, segala pusat gitu. Fungsi-fungsi sebagai pusat ini mempunyai implikasi yang dahsyat sekali karena memerlukan kegiatan infrastruktur pendukung, arus barang, arus manusia, dan seterusnya. Dan ini yang kemudian menjadikan Jakarta kolaps. Memang bisa ada beberapa opsi dan ini bukan klise, tetapi saya katakan satu hal. Pertama, apabila kita bisa mereduksi fungsi-fungsi yang berkelebihan
Itu artinya Jakarta bisa dikembalikan sebagai ibu kota yang sustain. Dalam arti itu misalnya jasa dipindahkan gitu, pusat apalagi yang lain itu dipindahkan. Saya kira itu salah satu cara untuk bisa menjadikan ibu kota sustain atau berlanjut. Kemudian satu kata lain yang memang juga dikritisi karena pada saat seminar itu salah satunya adalah persoalan keseimbangan pembangunan dari kacamata ekonomi. Maka sebenarnya prinsip itu juga yang lebih bisa kami artikulasikan dengan mengatakan bahwa fungsi-fungsi yang lebih mendrive, memicu timbulan ekonomi memang itulah yang harus dipindahkan. Jadi tidak a priori bahwa dengan memindahkan ibu kota maka dengan pusat kegiatan yang ada maka menghasilkan pusat ekonomi baru di tempat lain. Tetapi memindahkan ibu kota dengan harga yang mahal ini yang perlu kita hindari. Jadi sekedar hanya memindahkan fungsi-fungsi yang membangkitkan ekonomi ke tempat lain. Intinya tidak usah pindah, fungsinya dioptimalkan. Itu saja jawaban saya. Ya, silakan kalau ada lagi dari teman-teman PPSP, silakan Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kalau tadi mungkin pertanyaannya agak menyimpang, sekarang kembali lagi. Tadi kan ada sekitar 5, kayak mungkin bisa dibilang solusi gitu kali ya. Tadi untuk membangun lingkungan, katanya untuk membangun manusia dan masyarakat sehat, lalu pendidikan long life untuk masyarakat dan sebagainya. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri, kita kembali lagi ke Jakarta, kira-kira apa yang bisa kita terapkan dari ke 5 solusi ini yang secara konkret kita bisa lakukan, baik kita sebagai warga negara Jakarta dan juga misalnya nanti ada dari pemerintah itu harus melakukan apa? Terima kasih. Ya, pertanyaan ini juga pertanyaan praktis tapi sebenarnya sulit ya, karena ada dua hal. Yang pertama, kalau dilihat dari kerangka teori itu mungkin mudah diucapkan, terutama kalau menjawab ini mungkin ukurannya mudah lah gitu. Yang sulit ini kan persoalan bagaimana jawaban yang ilmiah tadi kemudian dilaksanakan sebagai satu bagian di dalam sistem yang ada di pemerintahnya Bang Foke saat ini gitu ya. Nah, mungkin saya mau mulai dengan hal yang terkait dengan membangun melalui pendekatan manusia dan masyarakat yang Bapak tadi tanyakan. Bagaimana membangun manusia dan masyarakat sehat. Hal ini sebenarnya kalau kita lihat pada akar rumput, pada saat pemerintah kolaps menangani masalah sampah sebagaimana ilustrasi pada gambar awal tadi, sebenarnya masyarakat kemudian sadar bahwa mereka sendiri harus bertindak. Dan otomatis ada satu pemikiran bahwa lingkungan ini bukan urusan pemerintah saja tapi juga masyarakat itu sendiri. Pada poin ini kita melihat satu unsur yang bagus, ada satu rasa tanggung jawab yang tumbuh di masyarakat. Hanya saja pada poin kesadaran ini terus harusnya digarap sebagai modal sosial dalam istilah kami. Jadi dalam istilah pembangunan lingkungan ini kita mengenal modal sosial yang menjadi modal dasar untuk pembangunan fisik lingkungan, yang itu dioptimalkan, dimaksimalkan, dan pemerintah kemudian memfasilitasi ini. Hal ini yang belum ada. Saya melihat mungkin dari kacamata yang saya kenali, yaitu mengenai sampah misalnya. Sosok seperti Ibu Bambang hari ini atau ibu-ibu yang lain, Ibu X begitu, dia membangun dalam komunalitas yang terbatas pada RT RW, membangun masyarakat, menangani masalah sampah, melihat pola hidup ramah lingkungan, mereka menanam, kemudian mereka membersihkan dalam sistem gotong royong yang masih ada. Mengapa tidak? Inilah yang kemudian yang saya sebut ada yang kita harus terapkan, yaitu social engineering. Pada saat masyarakat sudah sadar seperti ini, modal-modal ini harus dibesarkan begitu. Ini kan baru modal dasar yang harus ditangkap, yang kemudian nantinya harus dijadikan modal besar untuk DKI gitu. Sayangnya sekali lagi saya katakan bahwa ada paradoks ya yang muncul gitu.
pada sisi ilmunya sederhana tadi sudah muncul, tetapi pada praktisnya ini memerlukan satu kesadaran kolektif dari eksekutif. Eksekutif tidak mau kehilangan periuknya, dia tidak mau kehilangan rezekinya karena anggaran ada di situ gitu. Inilah yang kemudian menghasilkan distorsi. Mereka menganggap ini masih urusan saya gitu. Sampah masih mari datangkan truk dan sebagainya gitu. Itu kan modal lagi. Modal ekonomi, tetapi dihabiskan dengan cara percuma gitu. Jadi mengatasi masalah ini seperti yang saya sampaikan, untuk membangun manusia dan masyarakat sehat itu barangkali bagaimana sekali lagi bisa memaksimalkan peran masyarakat untuk hal tersebut dengan bahasa yang lugas, bagaimana social engineering dengan modal sosial itu bisa diterapkan di pemerintahan DKI. Terima kasih. Teman-teman di PPSP masih ada lagi, saya masih beri kesempatan kawan-kawan di PPSP UI. Sudah, dari sini tidak ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih PPSP UI. Kemudian kami beri kesempatan kawan-kawan yang ada di GDLN UI Salemba yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setio yang saya hormati, saya tertarik sekali dengan dan ingin menggarisbawahi bahwa tadi disebutkan ciri budaya dan kearifan lokal di Indonesia menjadikan karakteristik yang khas ilmu pengetahuan lingkungan di Indonesia. Bahwa dalam realitanya kita dapati bahwa kearifan lokal atau pengetahuan budaya masyarakat justru lebih dapat menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan lingkungan daripada adaptasi teori-teori ilmu lingkungan asing yang kita adaptasi. Itu sudah bisa kita rasakan di banyak tempat di Indonesia khususnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kita sudah membangun, apakah ini pertanyaan secara keilmuan, apakah kita juga sudah membangun konsep keilmuan yang berdasarkan, misalnya saja di Bali ada Trihita Kirana, kemudian itu dijadikan sebuah konsep dasar teori ilmu lingkungan, ataupun nanti muncul lagi di daerah-daerah lain banyak ilmu-ilmu lingkungan. Apakah konsep pengembangan ilmu lingkungan khususnya di Indonesia bisa diarahkan ke pelembagaan keilmuan masyarakat lokal, Pak? Terima kasih, Pak. Baik ya, langsung saya jawab. Betul ya bahwa ciri budaya kemudian kearifan lingkungan lokal, kearifan lokal ini sebenarnya adalah satu ilmu yang sudah ada di dalam tradisi nenek moyang kita. Kita sering bangga soal itu, tetapi justru kita tidak bisa menempatkan sebagaimana seharusnya ilmu itu ditempatkan. Pada saat ini ilmu lingkungan justru mendudukkan hal-hal tersebut. Kita masukkan yang namanya indigenous knowledge ya, dengan sebagai salah satu, paling tidak ya kalau dilihat di matra pengembangan ilmu di UI itu ada genom, nano, ya ICT, kemudian policy studies, yang terakhir ada indigenous knowledge, indigenous studies. Knowledge yang ada pada sisi masyarakat seperti di Bali, Trihita Karana, dan kemudian ada beberapa yang ada di Maluku, Sasi, Soe, dan kemudian di beberapa wilayah seperti di Kampung Naga, Baduy, dan sebagainya. Ini memang merupakan satu pencapaian dari bangsa kita yang cukup bagus dari sisi budaya. Sayangnya ini kemudian kan kalau tradisi tradisi yang belum dibukukan dan belum belum dibukukan lah barangkali, karena itu salah satu kelemahan dari bangsa kita. Kebetulan ilmu lingkungan telah menempatkan hal tersebut sebagai bagian di dalam sistem pencarian ilmu. Jadi knowledge apa, value apa yang ada pada tradisi itu kemudian digali dan kemudian itu dikemas sebagai bagian dari temuan ilmu lingkungan ya. Dan ini tentu di dalam penelitian ilmu lingkungan adalah pendekatannya kualitatif sangat. Diperlukan satu pemahaman etnografis yang kuat,
dasar ilmu antropologi yang mumpuni ya, dan oleh karenanya kalau untuk mereka-mereka yang mendalami persoalan ini, saya kira tidak salah kalau saya katakan bahwa peluangnya masih besar, karena saat ini untuk yang sudah terbuka sebagai temuan ataupun bukan temuan tetapi memang itu hanya memformulasikan di dalam bahasa ilmiah modern tentang kearifan lokal di Bali, itu sudah ada dari salah satu disertasi. Kemudian juga seperti budaya di Minang, Tali Tigo Sapilin ya, peran dari Nenek Mama, ulama dan cerdik pandai untuk hal ini juga sudah terungkap gitu paling tidak. Tapi itu pun juga masih perlu galian yang cukup besar ya. Kita lihat misalnya adanya awik-awik atau pamali di masyarakat tradisi Baduy, itu juga bisa diartikulasikan bagaimana prinsip-prinsip konservasi dilaksanakan. Saya kira masih sejuta misteri yang ada di dalam keilmuan lingkungan yang terkait dengan masalah budaya yang perlu kita cari bersama gitu, karena ini satu perjalanan yang masih baru awal tentang budaya dan lingkungan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Mas Ari, silakan Mas. Terima kasih Pak Budi, Pak Setio, presentasinya cukup komprehensif. Pertanyaan yang menggelitik buat kita adalah bagaimana mengangkat isu lingkungan, mengangkat leverage ilmu lingkungan sebagai sesuatu yang serius. Bicara, katakanlah Al Gore pernah mengatakan korban 5.000 akibat teroris 11 September itu kecil dibanding dengan akibat sea level rise, dampak dari perubahan iklim. Lalu saya pernah bicara dengan salah satu orang di Lemhanas misalnya, ancaman terbesar ke depan itu adalah dengan lingkungan. Untuk menaklukkan sebuah wilayah, sebuah negara tidak perlu diserang, tetapi berikanlah teknologi-teknologi yang merusak, yang memberikan pencemaran begitu besar, sehingga masyarakat yang menghirup itu menjadi korban, konsumsi yang seharusnya digunakan untuk penguatan dirinya habis untuk mengobati, sehingga negara itu lemah. Jadi menurut saya adalah bagaimana tadi mengangkat leverage ini, ya, memainstreamingkan isu ini ke dalam semua sektor. Kalau kita bicara di dalam internal UI, bagaimana memainstreamingkan ilmu lingkungan ini ke semua fakultas. Kalau bicara dalam kabinet, bagaimana menempatkan seorang menteri lingkungan itu adalah orang yang kuat, ya. Lalu tentunya presidennya memiliki faktor yang cukup penting, karena kalau kita bicara dalam tataran mikro saja, dalam tataran provinsi, persoalan lingkungan itu sangat terkait dengan leadership. Bicara dalam konteks makro, presiden tentunya memegang peranan yang sangat penting. Nah, oleh sebab itu maka tantangan berikutnya adalah bagaimana kalangan-kalangan yang memiliki kepedulian yang hampir 20 tahun tidak frustasi, ya, bicara mengenai pembangunan berkelanjutan selalu terbentur dengan hal-hal yang sangat teknis, kita bisa meningkatkan leverage ilmu lingkungan. Bagaimana caranya kita bisa bicarakan, dan mungkin Pak Setio sudah memiliki jawaban untuk itu. Lalu yang kedua, persoalan global tidak hanya persoalan perubahan iklim. Sekarang bagaimana persoalan kebencanaan di dalam Hyogo Framework saja itu sudah memandang persoalan lingkungan sebagai persoalan kebencanaan. Ya, bencana atau strategi pengendalian atau disaster risk reduction itu harus dikaitkan dengan harus diintegrasikan dengan persoalan lingkungan. Lalu persoalan biodiversity juga. Nah, dan banyak kesepakatan internasional di bawah UN itu yang harus diintegrasikan, dan kita belum menemukan benang merahnya. Ya, kita berangkat pengalaman delegasi yang berangkat untuk menjadi delegasi Indonesia di bidang biodiversity, itu tidak ada komunikasi yang baik dengan yang ada di perubahan iklim. Demikian pula dengan adanya di bencana. Nah, ini juga memberikan implikasi kepada kepandaian kita membuat sebuah program kebijakan yang sistematis, sehingga tidak pernah keluar satu program yang keluar rinci kebutuhan teknologinya apa, kebutuhan pendanaannya tidak pernah ada, karena itu berangkat dari gambaran besar tadi. Nah, lalu yang bersifat mikronya Pak Setio, pertanyaan saya adalah dalam konteks kebencanaan lingkungan, pada akhirnya kita harus mengalahkan euforia bottom up. Dalam kondisi wilayah yang sudah banjir, pada akhirnya harus top down. Harus ada
urgensi dari pemerintah untuk melakukan itu tanpa harus menunggu kesadaran. Nah, saya tidak tahu letak Indonesia atau kita lihat miniatur Indonesia Jakarta, apakah harus menunggu kesadaran itu? Saya ngeri ketika kesadaran timbul, kita sudah tenggelam. Jadi perlu ada top down memang. Terima kasih. Ya, lagi-lagi pertanyaan ini juga selalu ya saya melihat beberapa kesulitan yang kita alami di dalam mengartikulasikan banyak hal gitu, dan termasuk pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sulit karena pada level pengambil kebijakan. Pertama, kalau dilihat dari leverage yang ada di ilmu ini pada skala katakanlah UI ya, kalau di UI barangkali ada semacam keyakinan kami pada saat ini dan waktu-waktu yang lalu pun kami sudah mencoba mendiseminasikan tentang problematika yang ada di lingkungan UI, dan nampaknya walaupun tidak selalu berhubungan dengan kami, dan kami justru berterima kasih ada kesadaran kolektif untuk memahami lingkungan ini sebagai bagian dan sistem yang ada di UI. Mereka kemudian katakanlah di yang pertama secara akademik saat ini hampir mengenal ilmu ini, hampir menggunakan ini sebagai kaidah berpikir. Kita tahu ya bahwa kami memulai di Fakultas Teknik untuk penerapan ilmu lingkungan ini pada tahun 94. Kalau ITB dulu tahun 72-73, dan saya salah satu yang waktu jadi mahasiswa itu masih mendapatkan ilmu itu gitu. Dengan ini kemudian di teknik sudah bisa berjalan. Artinya hanya dikenali dan kemudian diterapkan itu sudah oke kalau menurut saya. Yang lebih penting lagi pada level yang lebih tinggi lagi di Diknas itu banyak sekali program-program yang saat ini juga kami jalankan atas mandat dari Dikti dan khususnya Diknas untuk bagaimana menerapkan kaidah-kaidah lingkungan baik di dalam kegiatan akademik formal maupun non formal. Itu udah mulai jalan. Jadi saya kira pada poin ini dengan perkembangan beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan lingkungan, kami happy. Artinya lingkungan sudah menjadi satu sudah begitu diminati dan kemudian berkembang sebagai ilmu. Itu dulu saya lihatnya. Nah, lantas bagaimana ini dijadikan sebagai satu terapi, karena lagi-lagi saya berpikir bahwa lingkungan ini kan harus menjadi solusi. Ilmu ini akan menjadi solusi gitu. Ini yang kemudian saya memang masih berandai-andai dan ini masih berjangka waktu karena pada kenyataannya tidak semua apa yang kita ketahui di dalam bahasa ini kemudian bisa mendalam gitu, meresap dan kemudian diikuti dengan tindakan dengan baik gitu. Kalau dilihat dari sisi kepemerintahan, saya naik ya lebih tinggi lagi. Beberapa kali kami melakukan satu koreksi yang agak sedikit mendasar pada saat kita sukses di World Summit on Sustainable Development misalnya, dimulai dari Bali dan beberapa roadmap yang dilaksanakan. Kami malah khawatir bahwa pada skala global kita sukses untuk berdiplomasi, berkomunikasi, tetapi kita sangat lemah sekali pada internal kita. Jadi saya sering mengistilahkan vertikal kita bagus, horizontalnya tidak dijalankan. Itu bahasa politiknya. Artinya komitmen ini tidak kemudian serta-merta dioperasionalkan secara teknis, dan bahkan setiap departemen itu mengarang cerita sendiri-sendiri tentang perubahan iklim dan kemudian menerjemahkan dalam bahasa program yang berbeda-beda begitu. Saya ibaratkan sesuatu yang sangat sederhana sekali yang prinsip, dan itu waktu itu kami sampaikan sebagai kritik besar tahun 2007 pada saat sukses di Bali. Kemudian gak lama kemudian banjir besar gitu. Saya katakan begini, ngerti nggak sih kita bahwa pada saat ini dengan kerangka perubahan iklim yang ada, hujan tidak menentu, curah hujan sangat tinggi terjadi pada waktu yang sesaat, pada saat yang bersamaan kebrengsekan di dalam sistem infrastruktur tidak dijalankan. Sistem pangan masih berbasis beras. Distribusi beras tergantung pada alat transportasi darat, padahal jalanan terputus akibat banjir. Ini satu ilustrasi yang sangat sederhana sekali saya sampaikan pada waktu itu, dan itu terbukti memang akhirnya beberapa pulau dengan ombak yang besar tidak pernah tersuplai
berasnya, karena kesalahan di dalam mindset bahwa harus makan nasi. Dan kemudian yang kedua, kesalahan di dalam program, dianggapnya perubahan iklim cuma hujan tetapi tidak diikuti dengan badai, banjir yang kemudian berakibat pada transportasi yang putus gitu. Jadi berpikirnya sangat pragmatis untuk hal-hal kecil, tetapi hal besar yang saling sambung menyambungnya tidak pernah dikerjakan. Ini yang kami lihat. Oleh karenanya saya setuju tadi dikatakan bahwa di dalam permasalahan global bukan soal perubahan iklim ansih, tetapi ada beberapa persoalan kebencanaan juga yang harus diikutsertakan. Masalah biodiversity yang hilang dalam skala makro yang harus didiskusikan, dikomunikasikan lintas sektor. Kami pernah diundang di salah satu Menko untuk ikut berkontribusi memikir, tetapi akhirnya saya kehilangan pikir karena yang lain mikir sendiri-sendiri. Apa gunanya saya ikut berpikir untuk saya berpikir sendiri juga gitu. Akhirnya pikiran saya hilangkan, saya hanya duduk-duduk, dengar-dengar, makan kue, pulang dan seterusnya. Ini adalah bukan salah satu bentuk kekecewaan, tetapi ini adalah manifest bahwa di Menko saja yang sudah punya power itu mengartikulasikan kegiatan interdep aja sudah tidak sejalan dalam bahasa yang saling sama-sama, bahwa platformnya adalah perubahan iklim, konteksnya adalah misalnya banjir, maka PU nanganin masalah jalan, jembatan, maka transport dari Bulog untuk ini, maka misalnya stok beras dari Bulog untuk masyarakat. Ini semua kan maka ini tidak dikerjakan dengan baik itu. Nah, untuk DKI memang saya punya pengamatan bahwa kebetulan saja saya senang melihat Ali Sadikin dengan kekerasan yang dilakukan. Satu sisi memang saat ini ada semacam blunder dengan euforia bahwa semua berbasis masyarakat. Dan ini kalau kita gunakan juga berbahaya sekali. Oleh karenanya kalau kami membahasakan ini untuk pengembangan ilmu lingkungan, yang kami dalami adalah seberapa benar arti persepsi yang dibangun dalam arti socially acceptable tadi. Katakanlah di dalam bahasa yang paling sederhana, waktu Anda meneliti dan kemudian memunculkan willingness to pay, maka angka tadi adalah semu, tetapi paling tidak ada agregat ataupun variabel kunci yang muncul di situ, dan itu harus kita dalami karena nilai realnya akan menjadi blur gitu kalau itu diterapkan secara mentah. Dalam bahasa yang sederhana memang betul bahwa kalau di dalam konteks kebencanaan bottom up saja, bottom up tidak akan naik. Bottom itu kan nggak bisa ya dalam arti bahasa Jawa. Jadi bottom up itu bottom up, jadi tidak akan bisa naik. Oleh karenanya di dalam bottom up planning ini untuk kebencanaan memang harus dua ya, ada top down karena ada saatnya kita mengevakuasi masyarakat dengan satu keharusan, dengan satu keakuratan, ketepatan dan sebagainya. Saya kira sistem itulah yang harusnya dikombinasikan. Jadi saya mengimpikan masih ada Ali Sadikin yang keras, tegas, tapi saya juga mengartikulasikan ada masyarakat dengan modal sosial yang terangkat juga pada saat yang bersamaan. Itu bahasa idealnya nanti harus dibuat dalam satu konsep di disertasi Anda ya, saya kira. Silakan, masih ada lagi? Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Budi, Pak Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa di Indonesia, di beberapa perguruan tinggi sudah ada pendidikan ilmu lingkungan, Pak ya. Nah, pertanyaannya untuk UI ini, apakah apa yang menjadi ciri khas dari pendidikan lingkungan di UI dibanding perguruan tinggi yang lain di Indonesia? Barangkali nanti ada benchmarknya di mana, Pak. Kemudian yang berikutnya, apakah ada suatu penelitian yang melihat, jadi selama ini kita selalu mengatakan bahwa kerusakan lingkungan umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia. Apakah ada suatu data yang membandingkan berapa persen rusaknya lingkungan oleh manusia dengan berapa persen rusaknya lingkungan oleh alam itu sendiri? Seperti misalnya Gunung Merapi yang erupsi tahun 2010 ini, itu memang hanya sekali dalam setahun misalkan, tetapi dampaknya bisa mungkin lebih dari 2-3 tahun, mungkin 10 tahun masih terasa di dampak terhadap pencemaran udaranya. Seperti itu Pak. Jadi hanya dua itu Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dua. Baik.
ciri ya pendidikan lingkungan. Sekali lagi UI ini pada saat melahirkan ilmu ini dengan segala konsekuensinya itu kita sering sebut ekologi manusia cirinya. Jadi semua basis pemikiran itu berorientasi kepada manusia di dalam sistem lingkungan. Apa yang ada di situ selalu berorientasi pada sisi manusia. Bukan berarti kemudian kita antropogenik di dalam hal itu, tetapi tetap itu adalah ciri yang dibangun. Namun manusia di mana gitu. Nah, di dalam hal ini sebenarnya kita membicarakan sistem manusia dalam sistem lingkungan, khususnya pada lingkungan binaan, pada daerah urban, pada urban system kita bicara. Lebih banyak sebenarnya UI itu bicara dalam urban system. Karena kita tahu bahwa kalau kita lihat kalau dulu namanya Statuta UI yang kemudian berkembang setelah UI menjadi BUMN tahun 2000, itu namanya sekarang jadi kebijakan universitas, dan pada kebijakan universitas tahun 2008-2012 disebutkan itu salah satunya ada 4 hal. Jadi kita fokus pada penelitian di dalam persoalan daerah urban ya, karena kita terletak di perkotaan, dan kemudian secara mendalam tadi disebut kita penelitian itu untuk genome, nano, ICT, policy studies, dan indigenous studies ya, untuk 5 gitu. Nah, kalau ditanya dengan demikian ciri khasnya apa gitu, rasanya memang kita belum pada satu ciri yang mendasar gitu, karena perjalanan sampai 36 disertasi itu menurut saya memang masih terlalu dini juga untuk diambil sebagai referensi. Tetapi pada saat kita mengarahkan sebuah disertasi, kita tahu juga karena masalah itu sangat sedemikian luas, sangat banyak, maka kita seolah-olah membolehkan apa saja sepanjang itu kemudian memberi kontribusi pada teori baru gitu. Tapi pada kebanyakan disertasi memang orientasi pada persoalan-persoalan urban ini kemudian mengkerucut kepada kebijakan mengenai ruang perkotaan daya dukung. Ini yang jelas sampai hari ini itu bagian terbesar dari kontribusi dari disertasi kita ya, ke sana gitu. Nah, lantas ini belum sebagai benchmark, tapi mudah-mudahan kemudian hari benchmark kan yang mengatakan orang lain ya. Ya, jadi ini satu perjalanan juga gitu. Tapi kami yakin bahwa di kemudian hari pastinya orang akan melihat itu. Kemudian penelitian terkait dengan berapa kontribusi kerusakan dan atau pencemaran yang sifatnya alami dan satu lagi antropogenik, ini kayaknya datanya saya tidak ada di kepala dan juga tidak pernah tahu mana yang ini. Umumnya kalau di kebencanaan dia lebih sering mengatakan bahwa itu adalah faktor alam yang terbesar. Dia katakan bahwa misalnya bencana-bencana yang ditangani oleh PNBP itu 80% lebih banyak alam. Gitu. Jadi datanya hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Lupakan soal data itu, carilah yang lebih penting lagi. Masih ada lagi kawan-kawan di sini? Atau kita beri kesempatan lagi kawan-kawan di PPSP? Silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Ahmad Daniel. Bidang saya bidang komputer, bukan bidang lingkungan. Ada yang sedikit yang menggelitik, mungkin ingin menyambung pertanyaan sebelumnya. Saya juga saya mau menyatakan dulu bahwa perspektif kuliah yang diberikan tadi menurut saya terlalu lebar kemana-mana. Melihat dari ilmu lingkungan bisa dikaitkan ke segala aspek sains, hard science of science gitu. Jadi saya nggak ngerti ini sebenarnya apa gitu. Nah, tapi ini saya nanyakan ini aja. Kalau tadi kan ditanyakan ciri khas ilmu lingkungan, pendidikan ilmu lingkungan UI seperti apa? Kalau saya ingin nanya apa yang sudah prodi ilmu lingkungan UI hasilkan untuk UI, karena menurut saya UI itu adalah elemen dari suatu negara yang namanya RI. Tadi kan judulnya kebutuhan RI dan tantangan yang dihadapi RI. Nah, elemen yang terdekat kita kan UI. UI tentu punya banyak masalah lingkungan, apalagi jika dikaitkan dengan aspek tadi gitu, aspek yang banyak-banyak tadi, aspek teknologi segala macam gitu.
yang terdekat dulu, ruang hijau di UI makin berkurang, sedangkan mungkin kebutuhan infrastruktur makin bertambah. Itu seperti apa? Apakah jawaban terhadap, apakah komentar Bapak terhadap pertumbuhan seperti ini? Terus penutupan rel kereta mungkin nggak nyambung ya, tapi itu kan lingkungan UI gitu, lingkungan UI berbatasan dengan lingkungan non UI. Itu seperti apa kira-kira? Terima kasih, mohon maaf kalau tidak nyambung sama sekali. Baik, terima kasih Dr. Budi. Pertama, sumbangan kita pada UI, pertama ya kalau kita lihat saat ini dengan lebih dari 700 magister yang yang dihasilkan sebagai lulusan dan doktor lebih dari 36 ya, nanti bisa jadi tahun depan itu bisa sampai sekitar 70-an begitu barangkali. Itu juga satu sumbangan awal ya kalau dilihat dari jumlah lulusan doktor, karena sebagai research university pada saat kita kemudian mengklaim bahwa kita ranking 201 dunia dan sebagainya, salah satu adalah berapa jumlah lulusan doktor yang dihasilkan dan berapa magister yang dihasilkan dan riset apa yang diberikan gitu ya. Saya kira sumbangan itu sudah cukup jelas dan kita tidak perlu berdebat. Tetapi kalau itu dihubungkan dengan UI saat ini, salah satu hal yang tadi saya katakan ada kecenderungan dari beberapa disertasi, memang ini adalah hasil dari beberapa planner yang dimiliki oleh UI dan dibimbing juga oleh UI. Ini khususnya mengkerucutkan tentang arti daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan lebih operasional. Kebijakan tentang DKI yang misalnya salah satu disertasi Saudara Rudi Tambunan yang sekarang ini jadi ketua program kajian perkotaan itu melihat DKI dengan ya tentu dengan Depok dengan UI-nya ya, saya kira dalam persoalan mengenai wetland ratio, kemudian kebijakan yang harus membangun ke atas ya. Ini adalah satu pertimbangan di mana pada saat daya dukung sudah terbatas, gedung-gedung itu harus ke atas, vertikal. Jadi dari landed houses menjadi vertical houses. Saya kira analogi kalau kita lihat di UI bahwa dulu saya juga terlibat membangun UI karena waktu pindah dari Salemba ke Depok pun misalnya tahun 85 kita juga mulai dari observasi, fisik segala macam, dan waktu itu kita berhitung bahwa idealnya pada saat mahasiswa sekitar 40.000 dengan populasi yang sekarang sudah 45, maka tidak lagi kita mensakralkan rektorat yang 8 lantai gitu, karena tempat para dewa itu kan seolah-olah tidak boleh diganggu gugat. Kalau di Bali mungkin begitu gitu kan. Sekarang sudah berubah mindsetnya. Kita sudah melihat daya dukung kita terbatas, fisik ditumbuhkan, pola pendekatan gedung yang sudah diambil sekarang ini sudah menggunakan intelligent building ya, bangunan yang pintar ya, dalam arti yang ekologis, di mana dinding dan sebagainya kasih rumput dan sebagainya. Itu kelihatannya cuma hiasan luar, tetapi makna dan kedalaman yang ada di dalam ilmu fisika bangunannya sangat besar sekali. Saat ini kita dengan kampus yang dimiliki, mohon maaf saya juga terlibat misalnya membangun adanya 6 waduk yang ada di UI yang namanya kampus KAMPUS itu ya. Itu sendiri juga punya makna besar bahwa pada saat kita tahu bahwa sistem sosial masyarakat yang ada di hilirnya UI yang memerlukan air bersih, maka air tampungan yang ada di waduk-waduk di UI itu diperhitungkan sedemikian rupa. Pada sisi waduk yang terakhir, Waduk Salam misalnya yang kita gunakan sebagai arena perahu naga, ada mangengking di dalamnya, itu airnya sudah cukup memadai sebagai sumber air bersih bagi masyarakat sekitar gitu. Maka ini memang tidak berlebihan bahwa waktu kita membangun UI memang ada konstelasi itu. Masalahnya UI tumbuh, kemudian ada satu persoalan yang mendasar juga yang kita hadapi, parkir. Dosen kalau disuruh naik sepeda terengah-engah ke kampus masing-masing, ke fakultas masing-masing bisa gila gitu. Saya membawa buku, membawa komputer bisa saja kehujanan dan sebagainya. Oke, mungkin mobil, parkir itu masih terbatas. Masalahnya sekali lagi ada beberapa yang kebablasan kita akui. Misalnya kita membangun parking area, karena parking area ini akan memicu
orang UI yang memang semuanya kaya sebenarnya ya. Ada yang pura-pura saja naik kendaraan umum dan sebagainya, tapi pada dasarnya orang-orang UI, mahasiswa UI itu kaya-kaya dan gila kayaknya. Jadi dengan itu pembatasan mengenai parking area adalah salah satu cara juga yang dilakukan. Saat ini misalnya parking yang di depan Masjid UI itu sudah dengan polemik segala macam akhirnya dibuka parkir, hanya sekedar bahwa waktu Jumatan segala macam itu tidak berserakan, nggak karu-karuan begitu. Tetapi intinya proses pembatasan dilakukan, dan kemudian secara soft engineering dalam arti bahwa pendekatan-pendekatan teknis saat ini dengan riset-riset yang dibangun, kebetulan saya dari Departemen Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan, itu produk-produk akademik kita misalnya menyangkut paving block dan sebagainya itu sudah menggunakan bahan yang dari daur ulang, dan kemudian resapan air itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa, dan bahkan selokan dan sebagainya itu sebenarnya adalah produk akademik. Ini adalah lab yang luar biasa. Seluruh orang yang datang ke UI berkata kita tuh sebenarnya kampus dari segi lingkungan yang luar biasa. Dan ini orang-orangnya juga luar biasa, kadang-kadang biasa di luar juga gitu. Saya kira saya berseloroh saja untuk hal ini. Tentang yang terakhir, penutupan jalur rel ya. Saya kira kita harus bedakan antara kenyamanan, keamanan dengan hak ya. Karena begini ya, ada hak dan ada kewajiban juga gitu ya. Kalau misalnya itu di pintu dan kemudian mereka tertib, itu kan artinya kewajiban yang ada pada masyarakat. Masyarakat itu cuma minta haknya. Pokoknya buka aja di mana jalan pintas yang saya suka, minta dibuka begitu. Ini kan nggak benar. Padahal kita tahu bahwa aset yang ada di UI dengan banyaknya pintu itu juga banyak yang hilang. Komputer itu bisa raib, komputer utuh isinya hilang di dalamnya gitu. Itu sering juga terjadi di fakultas di tempat saya gitu. Bayangkan kalau rel-rel itu, jalan di sepanjang rel dibuka, keamanan, kematian anak-anak UI saja sudah tragis kalau buat saya, karena kita kehilangan banyak aset orang-orang pandai, mahasiswa-mahasiswa kita. Oleh karena kalau ditutup menurut saya wajar, karena itu demi ketertiban gitu ya, tanpa a priori bahwa itu untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi masyarakat yang mana dan sebagainya perlu ditanyakan gitu. Kita harus berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang memang menurut saya berlebihan gitu. Silakan teman dari PPSP kalau masih ada lagi, Pak. Masih ada lagi, silakan diberi kesempatan. Sudah cukup jelas, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Ya, kemudian kami beralih ke teman-teman yang ada di sini, yang ada di GDLN UI Salemba. Silakan. Udah nggak ada. Baik, saya kira pada siang ini kita bisa akhiri, dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dari PPSP UI Depok, dan juga pada teman-teman mahasiswa S2, S3 yang ada di GDLN UI Salemba. Saya ucapkan terima kasih Pak Setio atas kuliah dan juga presentasi yang komprehensif dan menarik tadi. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Setio. Teman-teman di PPSP, saya kira kita bisa akhiri. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain, dan saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.